Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama yang paling utama, marilah kita sama-sama menjadikan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 2 November tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 Hijriah, kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan pembelajaran untuk pelajaran PAI dan budi pekerti. Tidak lupa sholawat dan salam, semoga selamanya terlimpah curahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah wa syukurillah, seperti biasa setiap hari Senin kita melaksanakan pembelajaran untuk PAI dan budi pekerti, dan insya Allah untuk hari ini kita akan berbicara mengenai PAI dari ranah akhlak. Baik, selanjutnya kita lihat apa sih judul ataupun materi pokok untuk kita pertemuan kita kali ini. Sebagaimana Bapak sampaikan tadi di awal, bahwasanya hari ini akan berbicara mengenai akhlak. Karena PAI dari 5 ranah, 5 bagian PAI, ada akhlak salah satunya. Oleh karena itu, mohon kalian untuk bisa menyimak materi dari Pak Jajang pada kesempatan ini. Nah, judul yang akan kita bawa pada pertemuan kita kali ini, yakni berbicara mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Berarti ada 2 sasaran kita, untuk hormat dan patuh kepada guru, dan satu lagi adalah kepada orang tua. Maka inilah kewajiban kita untuk sama-sama menghormatinya. Nah, tapi sebelum dilanjutkan ke pembelajaran PAI, ada kompetensi dasar ataupun KD yang harus kita ketahui bersama, yakni menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, berikutnya untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran menggunakan model discovery learning, siswa dapat menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sehingga meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama, dan menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Isra ayat 23 serta hadis terkait. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, dimanapun kalian berada, saat ini kalian berada di rumah masing-masing karena sistem pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ. Baik, sebelum dilanjutkan, mungkin kalian untuk menambah semangat gairah kalian melaksanakan PJJ ini, coba Pak Jajang akan mengatakan ataupun ice breaking. Apabila Pak Jajang mengatakan 4 binatang, kalian tolong nanti gerakan Pak Jajang ya. Yang pertama, untuk gajah. Gajah itu besar gajah. Kemudian semut kecil, cacing pendek. Kalau ular panjang, begitu ya. Ulangi lagi. Gajah besar, semut kecil, cacing pendek, ular panjang. Sekarang dibalikan. Untuk apa? Menguji konsentrasi kalian. Dibalikan gerakannya ya, dibalikan. Gajah kan besar, sekarang kalian itunya gerakannya kecil. Gajah besar, gitu ya, bisa? Ya, oke, coba ya. Gajah besar, semut kecil, cacing pendek, ular panjang. Coba di rumah masing-masing ya, untuk apa? Untuk menambah konsentrasi kalian. Dam, gitu ya. Oke. Baiklah anak-anakku semuanya, pada hari ini kita akan mulai. Yang pertama kali adalah hormat dan patuh kepada orang tua terlebih dahulu. Diawali dari pengertian. Mungkin kalian juga sudah mengetahui orang tua itu kalau dari 2 kata, orang yang sudah tua tentunya gitu ya. Orang yang patut dihormati, orang yang lebih tua daripada kita. Nah, ini adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam mengajarkan berbakti kepada orang tua ada hal yang sangat penting. Maka ada istilah barangkali dalam bahasa Islam itu adalah birrul walidaini. Birrun itu artinya adalah kebaikan, berbuat baik. Walidain itu artinya 2. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa di sana? Ada ibu, ada bapak, ayah dan ibu, ayah bunda, seperti itu. Nah, makanya ini kewajiban kita untuk sama-sama menghormati beliau. Jadi betul-betul apabila orang tua melaksanakan kebaikan itu harus kita tiru. Tapi
untuk kemaksiatannya itu harus hindari. Baik, selanjutnya selain pengertian ada dalil. Dalil itu apa sih? Dalil itu adalah penjelasan bagaimana dalam Al-Quran penjelasan mengenai hormat kepada orang tua ini tercantum dalam surat Al-Isra ayat 23 seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Itu salah satu ayat mengenai penjelasan dari hormat kepada orang tua. Baik, selanjutnya di sini ada terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan ya agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dia siapa? Dia itu Allah. Jangan sampai menyekutukannya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya berkata, janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Jadi inilah peringatan untuk kita semuanya. Mengatakan saja itu jadi dosa. Tidak boleh anak-anakku ya. Jadi ini nanti kalian bisa praktekkan kepada orang tua. Kalau orang tua menyuruh untuk berbuat kebaikan, silahkan kalian untuk bisa melaksanakannya. Baik, selanjutnya. Nah, dalam hadis, kalau tadi kan Al-Quran. Nah, sekarang dalam hadis. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya apa? Ridho Allah terletak kepada ridho orang tua, murka Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Hati-hati kalau kita menyakiti orang tua, kalau kita mengabaikan perintah orang tua, berarti kita sama-sama mengabaikan dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya. Nah, manfaat untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Di antaranya, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama ya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridho Allah SWT. Siapa yang tidak mau? Kita semua ingin mengharapkan ridho Allah. Kalau cukup orang tua, kalau kita mentaati orang tua, kita mendapatkan ridho Allah SWT. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua ya dapat menghindari dari murka Allah SWT. Nah, inilah bagaimana manfaatnya. Baik, berikutnya. Salah satu sebab diampuni dosanya, tentunya kita sebagai manusia biasa, banyak berlumuran dosa, banyak sekali kita perbuatan-perbuatan yang salah, tapi kita dengan hikmahnya hormat kepada orang tua, insya Allah dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk ke surga, masuk jannahnya Allah? Ya, kita semuanya tentunya ingin melaksanakan itu. Maka modalnya adalah silakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, nah, cara berbakti seperti apa sih caranya untuk berbakti kepada orang tua? Tentunya ada dua hal yang secara global ya. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup tentunya sebelum berangkat, mungkin kalau tidak PJJ atau tatap muka, kalian mungkin beberapa tahun ke belakang selalu cium tangan dulu ya, bilang salam untuk sama-sama meminta doa restu, karena kalian akan berangkat ke sekolah untuk didoakan tentunya selamat sampai tujuan, yakni ke SMA Negeri 4 Bandung. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang sopan dengan kedua orang tua. Jangan sampai kalian berkata-kata yang kasar begitu ya. Yang ketiga, bersikap santun kepada orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Yang keempat, membantu kedua orang tua di rumah ya, misalnya menyapu, mengepel, mencuci ataupun yang lainnya. Itu ya di antara caranya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan amanah orang tua untuk belajar dengan giat. Itu barangkali beberapa poin dari cara berbakti kita kepada orang tua. Baik, berikutnya. Ya, untuk selama kalau udah meninggal tentunya kita mendoakan. Makanya kita selalu mendoakan kepada almarhumah, kita mendoakan
mendoakan dengan setelah beribadah kita, setelah melaksanakan sholat, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kalaupun orang tua kita juga setelah meninggal, silakan doakan saja agar almarhum arwahnya tetap berada dalam lindungan Allah SWT. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi yang pertama ya, tentang orang tua, karena kita semua punya orang tua. Yang kedua, guru. Nah, kalau guru itu berarti kan cek bahasa Sunda nama digugu ditiru. Makanya inilah yang penting kita harus tahu bahwa guru itu betul-betul harus dihormati juga. Yang pertama ada istilah-istilah dalam guru itu ya, ada murabbi, ada muallim, ada muadib. Murabbi itu artinya apa? Memiliki sifat-sifat robbani, yaitu bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan muallim adalah bersifat pemberian atau menyampaikan, ya. Makanya ada orang yang tahu, maka itulah orang yang berilmu. Orang yang berilmu namanya siapa? Muallim. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada muadib, dari kata adaba yu'addibu, artinya apa? Tentang etika, tata krama. Jadi seorang guru mereka menjadi muadib, jadi memberikan karakter. Baik, selanjutnya. Ya, hampir sama dengan yang tadi ya, diawali dengan pengertian ya. Yang kemudian adalah dalil. Penjelasan dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara bacanya. Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama'u. Innallaha azizun ghafur. Itulah bagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, dan dengan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya. Hanyalah para ulama, sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun ya. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul kita harus menghargai para ulama, betul-betul kita harus menghargai orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Baik, berikutnya. Dalam hadis, ini dikatakan ya, tolong perhatikan. Laisa minna mallam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina. Artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti baik orang yang berilmu atau agar diutamakan pandangannya. Oke, baik, berikutnya. Manfaatnya. Inilah yang manfaat yang pertama adalah ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian ketiga, guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Baik, berikutnya. Nah, cara berbaktinya, tentunya ini ada yang guru yang masih mengajar di sekolah atau di luar sekolah ya, atau sebelum kalian belajar di sekolah ini. Yang pertama, caranya apa? Saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah ya, kalian untuk menyampaikan senyum, salam, sapa, seperti itu ya. Yang kedua, membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas. Kemudian memperhatikan guru saat menjelaskan materi. Jangan malaweng ya, jangan nunutan ya, jangan hokcai, non hokcai, molok bari ngacai. Kalian harus betul-betul memperhatikan sebaik mungkin. Kemudian berikutnya, apabila bertanya disampaikan dengan cara yang santun. Baik, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita berbuat baik atau berbakti kepada guru tapi yang pernah mengajar, bukan saat ini. Tentunya apabila bertemu menyampaikan senyum, seri, mesem, marah, mai gitunya. Jangan wajah jamedut, jangan wajah loba hutang begitu ya. Betul-betul senyum. Senyum itu adalah apa? Ibadah kan ulah seri wae. Karena naon gelo kan gitu ya. Yang kedua, bertutur kata dan bersikap sopan dan santun ya. Kemudian menjalin silaturahim ya, karena dengan silaturahim itu insya Allah akan memanjangkan umur kita, akan memanjangkan rezeki, akan memperbanyak rezeki kita. Itu diantara barangkali cara-cara untuk berbuat baik kepada guru. Baik, berikutnya ya, itulah barangkali materi Pak Jajang ya pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi intinya kalian berbuat baik kepada dua sasaran kita yang paling utama. Yang pertama adalah orang tua,
yang kedua adalah guru. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan, bisa mengamalkannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, agar kalian menjadi orang-orang yang betul melaksanakan akhlak yang baik, akhlakul mahmudah tentunya. Karena hal ini merupakan dari ciri kita, karakter kita mencontoh siapa Rasulullah SAW yang menjadikan suri tauladan yang baik seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pembelajaran PAI kita kali ini, dan kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.